baru ngantuk sedikit. Saya seumur-umur belum pernah marah sama jamaah yang tertidur waktu pengajian. Kenapa? Dia sudah mau ngaji aja itu sudah alhamdulillah. Hari sekarang zaman edan, dunia makin gila. Zaman dulu orang mabuk minum khamar, air anggur mahal. Sekarang mau mabuk duit nggak ada. Minum pil anjing gila. Dulu minyak itu untuk sepeda motor, sekarang dibeli untuk mabuk. Sengaja dibeli untuk mabuk. Sudah diisap nggak mabuk-mabuk. Rupanya isinya solar. Susahnya sekarang mau masuk neraka itu. Mau mabuk juga, mau sakau juga, duit nggak ada, beli kopi, campur spiritus. Zaman saya kecil dulu spiritus itu dipakai untuk lampu strongkeng. Nah itu dicampur, begitu diminum menyala abangku. Bukan mabuk, mati langsung. Apa yang mau dicari hidup ini? Yang mau dicari hidup ini apa? Kenapa kamu minum khamar? Kenapa kamu pakai sabu? Kenapa kamu pakai narkoba? Hidup ini berat Pak Ustadz. Ya udah, kalau hidup ini berat biar aku aja, kau mati aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ingat apa yang dikatakan Pak Ahmad Muzani, Ketua MPR RI tadi. Tujuan ngaji menjadi orang yang baik dan benar dari dulu. Nah, syarat baik dan benar itu sekarang sudah berubah. Siapa orang yang baik dan benar? Kalau viral. Siapa orang yang baik dan benar? Kalau punya harta yang banyak. Siapa orang yang baik dan benar? Kalau punya jabatan yang tinggi. Siapa orang yang baik dan benar? Kalau ganteng. Maka perlu kita luruskan kembali menurut ajaran Islam. Orang baik dan benar menurut Islam, yang pertama adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak Gubernur nggak ada kata sambutan. Kata Pak Gubernur, sudah diwakili oleh Ketua MPR. Hadir ini, kalaulah tidak ada tabligh akbar pengajian malam ini, saya tidak bisa silaturahim dengan Ketua MPR RI, Gubernur Lampung beserta Ibu Ketua Penggerak PKK, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang ada kepala maupun tidak berkepala, Kapolda dan Rem, Komandan Brigif, Bapak Kabinda, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat, yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita kalau mati menghadap Allah, apakah kebun sawit yang sejauh mata memandang akan dibawa? Ada orang mati bawa brondol. Apakah mobil yang mewah akan dibawa? Apalagi yang baru bayar DP untuk pulang kampung Idul Fitri kemarin. Apakah istri mau ikut? Jangan dijawab, Bu. Kadang kejujuran itu menyakitkan. Sehidup semati, aku hidup kau mati. Maka yang kita bawa
Pertanyaan untuk anak MDA, anak SD, marabbuka, siapa Tuhanmu? Itulah yang selalu diajarkan kiai kita, guru kita, ustadz kita, buya kita, ulama kita. Wujud qidam baqa lafatul lil hawa qiyamuhu binaf wahdaniyah qudrat iradat. Apakah bertentangan wujud qidam baqa itu dengan Pancasila? Tidak. Pancasila mengatakan ketuhanan yang maha esa. Kita diajarkan qul huwallahu ahad Allahus. Itulah dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka kalau ada orang yang membenturkan siapa yang bertauhid Tuhannya Allah, berarti dia tidak pegang Pancasila. Siapa yang berpegang pada Pancasila berarti dia meninggalkan Islam. Ini orang nggak ikut penataran P4. Dulu kami kalau mau masuk SMP, tamat SD penataran, mau masuk SMA penataran, mau kuliah penataran. Sekarang masih ada penataran itu? Sudah nggak ada lagi. Maka banyak orang yang membenturkan. Maka ketika kita punya keyakinan bahwa tiada Tuhan selain Allah, Allah yang melihat perbuatan kita, Allah yang memperhatikan tindak tanduk kita, tapi bukan hanya sekedar di mulut, dibawa dalam kehidupan. Ketika kemarin bulan suci Ramadan, masuk ke toilet jam 12 siang, mau wudhu zuhur, melihat air di dalam bak kamar mandi seperti melihat cincau. Kalau ada orang yang tutup pintu toilet, tidak ada CCTV, dia minum itu air yang ada di dalam kamar mandi, ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Masalah orang lain tahu nggak penting. Minum satu bak, habis itu keringkan bibir, keluar dari pintu, buat gaya macam mau mati. Berat puasa hari ini ya bro. Tapi saat itu orang Islam yakin bahwa dia sedang diperhatikan Allah. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia diperhatikan bukan oleh Inspektorat Jenderal, bukan oleh KPK, bukan oleh polisi, bukan oleh jaksa. Yang memperhatikan dia adalah la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia yang tidak mengantuk dan dia yang tidak tidur. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah standar orang baik. Standar orang baik di Indonesia adalah orang beriman. Diatur pasal 29 ayat 1 dan ayat 2. Di Indonesia orang dijamin menjalankan agama sesuai dengan agama yang diakui di negara kesatuan Republik Indonesia. Karena malam ini kajian kita kaum muslimin muslimat, maka sesuai dengan iman kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang Islam yang sholat matanya jelalatan? Enggak ada. Mana ada orang Islam sholat matanya ke atas nampak cicak kawin? Orang Islam kalau sholat khusyuk, matanya melihat tempat sujud. Ada orang Islam yang garuk kepala sampai berkali-kali? Enggak ada. Gatal sekali. Sekali garuk. Dalam mazhab Syafi'i kalau berulang batal. Gatal sekali lagi, garuk sekali lagi, gatal lagi, pergi ke apotek obat kurap. Enggak ada orang Islam. Orang Islam kalau dia sholat, dia khusyuk, mata melihat tempat sujud. Kalau dia sholat, dia tidak akan menggaru kulitnya, kepalanya. Yang jadi masalah selesai sholat. Sedangkan Islam ini mengajarkan wa aqimus sholat, tegakkan sholat. Apa maknanya? Sebagaimana engkau khusyuk dalam sholat, begitu juga di luar sholat. Di bulan Ramadan 30 hari khusyuk,
Tidak ada yang mau matanya jelalatan. Bro, itu ada orang pakai baju belum selesai dijahit. Nggak mau dia ngeliat. Takut puasanya batal. Begitu juga ketika dia berangkat ke Baitullah. Hidungnya gatal, nggak dia garu. Kenapa? Takut bulu hidung copot, bayar dam. Andai giginya nyangkut ada daging, nggak akan diambil duri dari pohon kurma. Kenapa? Takut karena melanggar larangan ihram. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan kita bisa berumroh ke Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitulah kita diajarkan dalam agama Islam. Saat sholat takut pada Allah, saat puasa takut pada Allah, saat haji takut pada Allah. Yang jadi masalah hanya takut pada Allah saat sholat, hanya takut pada Allah saat puasa, hanya takut pada Allah saat haji dan umrah. Tapi setelah keluar ibadah, masih adakah takut pada Allah? Kalau saya nanya, gak usah dijawab, karena nanti saya jawab sendiri. Masih takutkah sama Allah? Jangan dijawab dengan lidah, karena terlalu mudah bersilat lidah. Jangan dijawab dengan air liur, karena terlalu mudah mengeluarkan air liur. Tapi jawablah dengan perbuatan kita. Doakan supaya jangan sampai yang ngomong, yang ceramah ini pun gak ada rasa takutnya sama Allah. Khotib naik ke atas mimbar hari Jumat tadi. Tadi sholat Jumat? Saya enggak, musafir. Khotib naik ke atas mimbar. Apa kata pesan khotib Jumat? Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Seandainya masyarakat Indonesia ini semuanya takut kepada Allah, apa yang terjadi? Beban Bapak polisi ringan. Betul? Beban Inspektorat Jenderal ringan. Betul? Beban KPK ringan. Betul? Tapi karena takut itu sudah tinggal 50%, takut itu hanya tinggal 25%. Makanya setiap hari Jumat khotib mengatakan ittaqullah. Rukun khutbah Jumat 5. Pujian kepada Allah, salawat kepada Rasulullah, ayat Al-Quran, doa. Salah satu rukun khutbah itu adalah wasiat takwa. Takutlah kepada Allah. Doakan supaya Ustadz Somad yang ceramah ini juga takut kepada Allah. Amin. Kalau Ustadz takut sama Allah, ayat yang dia sampaikan bukan cuma untuk orang yang lemah, bukan untuk rakyat jelata, tapi juga untuk para penguasa dan pemegang kekuasaan. Kalau penguasa takut sama Allah, pisaunya tidak hanya tajam ke bawah, tapi juga tajam kemana-mana, sesuai dengan kuasa yang dititipkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan pejabat-pejabat kita, orang-orang yang dititipkan amanah, semuanya insya Allah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan Pak Gubernur takut kepada Allah. Amin. Sampai lupa, ini diantara rombongan kami ini ada Wakil Wali Kota Palembang hadir bersama kami. Wakil Wali Kota Palembang ini takut sama Allah. Kemana-mana kalau dia pergi, yang pertama dia cari hotel syariah. Mana hotel syariah? Orang yang mencari hotel syariah itu dua kemungkinan, takut sama Allah atau takut sama istri. Tapi beliau takut sama Allah insya Allah. Amin. Lagi di mana? Saya lagi di hotel syariah. Maka istri tenang di rumah. Kenapa? Karena hotel syariah akan bertanya, mana KTP? Ini siapa? Mana surat nikah? Maka sesungguhnya itu untuk menjaga kita semua supaya kita selamat,
sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Hidup ini singkat bro. Waktu lahirnya diazankan. Betul? Siapa yang waktu lahir belum diazankan, kumpul di sini. Nanti saya azankan. Asyhadu an la ilaha illallah. Waktu matinya disolatkan. Pegang jantung sebelah kiri. Masih berdenyut, masih berdetak, berarti masih hidup. Kalau sudah tidak berdetak, kasih tahu panitia. Nanti kita solatkan. Antara azan dengan solat singkat. Berapa lama antara azan dan solat? Di Masjidil Haram 30 menit. Panjang. Di tempat kita 15 menit. Bahkan di beberapa masjid di tempat kita maghrib habis azan langsung iqamat. Habis doa wasilah langsung qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung sholat. Begitulah singkatnya. Ada yang lahir kanak-kanak, remaja, dewasa, tua, baru meninggal. Ada yang begitu lahir meninggal dunia. Ini yang hidup di depan saya ini adalah orang-orang yang sudah lulus fit and proper test. Berapa banyak yang dulu dalam kandungan meninggal keguguran. Berapa banyak yang waktu kecil lahir nyebrang jalan, nyebrang jembatan, mandi di kali, ibunya sedang masak, masuk ke dalam air panas. Mudah-mudahan yang sakit-sakit diangkat Allah penyakitnya. Kenapa kita masih hidup pada tanggal 25 April 2025 ini? Kenapa kita masih dikasih Allah? Jantung masih berdegup, nafas masih berhembus, darah masih mengalir, mata masih berkedip. Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Kenapa kita dibuat Allah hidup? Kalau masalah sehat, orang mati juga banyak yang dalam keadaan sehat wal afiat. Kita masih hidup karena Allah masih sayang sama kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya kita beramal soleh, bukan soman. Mudah-mudahan kumpulnya kita malam ini dianggap sebagai amal soleh insyaallah. Tadi berangkat melangkahkan kaki, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Tadi saya sebelum kesini mampir ke kediaman Pak Gubernur. Mohon maaf Ustaz Somad, Pak Gubernur tidak berada di rumah. Beliau lagi ke airport jemput Bapak Ketua MPR RI Pak Ahmad Muzani. Oh, berarti beliau di sana. Tiba-tiba saya kemari, mereka sudah sampai duluan. Berarti Pak Ketua MPR RI dari airport langsung ke sini tanpa istirahat. Nanti habis dari sini pulang, masih nerima tamu-tamu. Mudah-mudahan perjalanan kaki beliau kita semua terhitung sebagai amal soleh insyaallah semuanya. Semua yang hadir-hadir membuat acara ini, panitia yang masang tendanya semua. Saya jarang-jarang acara tabligh akbar ditutup keliling. Tadi saya tanya, ini kok ditutup keliling? Ini mau konser Pak Ustadz. Semua yang sudah bersusah payah, semua yang sudah berkontribusi materi, tetes peluh keringat air mata. Subuh besok hadir pengajian, duha ada pengajian. Besok hari Sabtu. Oke, Sabtu Ahad orang nggak masuk kantor. Tapi hari Senin buatkan di kantor masuk jam 7, 7.30, jam 8 yang muslim. Adapun saudara kita yang non muslim, kita tidak urus masalah agama. Wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Tapi bagi yang muslim, sebelum masuk kantor, sebelum tanda tangan, sebelum rapat, sebelum visi misi, yang pertama kali ditanamkan adalah la ilaha illallah. Kepada semua pegawai baca Quran. Untuk apa?
supaya menenangkan hati dan jiwa. Kira-kira kalau di kantor-kantor orang baca Quran sebelum kerja bagus apa nggak bagus? Otomatis sebelum dia pegang Quran dia berwudhu dulu. Karena kalau dia tidak berwudhu pegang Quran, la yamassuhu illal mutahharun. Pasti dia sebelum berangkat sholat doa dulu. Imannya kuat, keyakinannya tajam. Dia khawatir nanti akan berbuat salah, silap, salah, dosa. Maka dia buka Quran. Tapi kalau yang nyuruh cuman Ustadz Abdul Somad, baca Al-Quran, baca Quran, orang nggak takut. Tapi kalau yang nyuruh baca Quran, gubernur ngumpulkan semua, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, baca Quran. Yang enggak, nonjok. Bisa atau nggak bisa? Bisa. Mumpung kekuasaan masih ada di tangan, mumpung di ujung jari dititipkan Allah kekuasaan, pakai untuk menolong agama Allah. Takbir. Kalau Ustaz Somad yang nyuruh baca Quran, baca Quran, baca Quran. Alah, masuk telinga kanan, keluar telinga. Masih lumayan kalau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Masuk telinga kanan, keluar lagi telinga kanan. Enggak masuk sama sekali, mental. Tapi kalau yang nyuruh baca Quran adalah kumpulkan semua, Kapolres, Kapolsek, Babin Kamtipmas, kumpul semua, baca Quran. Bisa atau nggak bisa? Bisa. Selagi seragam masih ada, selagi pistol masih besi, pakai menolong agama Allah. Bisa atau nggak bisa? Bisa. Jangan nanti setelah baju seragam ditarik negara dan pistol pun sudah diambil, yang tinggal pistol air. Itu pun macet-macet. Kadang hidup, kadang mati. Ketawanya nyusul pula. Berarti loading itu. Ini saya mau ngetes ini jamaah ini masih baca Quran atau enggak. Kita tes. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil innaka laminal ala siratim tanzilal litudhira qauman ma udhira aba'uhum. Memang kalau baca rame-rame hafal semua memang. Kalau dibaca Yasin masih nyambung walaupun rame-rame, berarti masih ada tradisi itu. Orang Lampung masih baca Yasin. Inna likulli syai'in qalban. Segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Qur'an. Hatinya Al-Quran. Yasin. Bacalah Yasin. Kenapa? Karena di dalam surat Yasin bercerita tentang kematian. Datang seorang laki-laki namanya Asi bin Wa'il, membawa satu tulang yang sudah kering kerontang. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuhyi rabbuka hadzal idhama ba'dama badiya wa ramma. Apakah Tuhanmu bisa menghidupkan tulang yang sudah kering kerontang ini? Nabi Muhammad diam. Datang malaikat Jibril membawakan jawaban. Bapak Ibu semua hafal ayatnya. Qul yuhyihal ladzi ansha'aha wa huwa bikulli khalqin. Qul, katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhyihal ladzi ansha'aha awwal marrah. Dia yang menciptakan manusia pertama kali. Sebelum ada apa-apa, dia sudah bisa menciptakan. Apalagi yang pernah dia ciptakan ada, lalu dia buat menjadi tidak ada, mati, dan dia hidupkan lagi. Jawabannya juga ada dalam surat Yasin. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Jadi nanti kalau ada anak-anak kita nanya, papa, ya, kenapa kita disuruh baca Yasin? Ya memang sudah tradisi dari dulu begitu. Iya tahu, kita dari mbah, dari ayah, dari kakek. Tapi kenapa kita suruh baca itu? Kamu amalkan aja, jangan banyak-banyak nanya. Itu banyak nanya itu orang Yahudi Israel. Karena surat Yasin mengingatkan tentang kematian,
tentang kehidupan, bahwa kita nanti akan ditanya di padang mahsyar. Hari ini orang kaya, pejabat, siapapun dia bisa dibela di pengadilan, menyewa pengacara. Tapi sampai masanya, Yasin memberikan jawaban, al-yawma nakhtimu ala wa tukallimuna wa tashhadu. Memang enak kalau ceramah di depan orang hafal Quran ya. Tapi Yasin aja. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari itu mulut mereka kami kunci. Wa tukallimuna aydihim. Tangan yang akan kami buat bicara. Wa tashhadu arjuluhum. Kaki akan bersaksi. Apa yang akan dipersaksikan kaki? Apa yang akan dibicarakan tangan? Bima kanu yaksibun. Semua yang engkau lakukan dulu akan diminta tanggung jawab. Sekecil ujung rambut, sekecil ujung tombak, sekecil ujung jarum, sekecil ujung pisau. Bapak Ibu hafal semua ayatnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi. Biji sawi itu Pak Ustaz sebesar apa? Tai corong. Kau akan melihat di depan matamu, dan kau akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya nggak yakin bahwa kita ini hidup lagi Pak Ustadz. Saya nggak yakin di dalam badan saya ini ada ruh. Saya nggak yakin bahwa saya nanti akan hidup mempertanggungjawabkan amal saya. Saya nggak yakin ada malaikat maut. Saya nggak yakin ada Tuhan. Saya nggak yakin ada surga. Saya nggak yakin ada neraka. Begitu orang-orang ateis menantang. Tidak ada tempat bagi ateis di Republik Indonesia, karena Indonesia berdasarkan Pancasila. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maka kalau ada orang yang tidak bertuhan, lapor ke Pak Kapolda, lapor ke Kapolres, lapor Kapolsek. Nanti akan dituntut oleh jaksa, dibawa ke pengadilan. Karena kita wajib beragama. Mudah-mudahan Allah tetap menjaga agama di Indonesia ini sampai hari kiamat insyaallah. Saudara yang dimuliakan Allah. Jadi kalau ada pengajian jurusnya 4. Datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk dikit insyaallah diampunkan Allah. Tapi yang saya tengok enggak ada yang ngantuk. Gimana mau ngantuk? Orang duduknya di depan sound system. Baru ngantuk sedikit. Saya seumur-umur belum pernah marah sama jamaah yang tertidur waktu pengajian. Kenapa? Dia sudah mau ngaji aja itu sudah alhamdulillah. Hari sekarang zaman edan, dunia makin gila. Zaman dulu orang mabuk minum khamar, air anggur mahal. Sekarang mau mabuk duit nggak ada. Minum pil anjing gila. Dulu minyak itu untuk sepeda motor, sekarang dibeli untuk mabuk. Sengaja dibeli untuk mabuk. Sudah diisap nggak mabuk-mabuk. Rupanya isinya solar. Susahnya sekarang mau masuk neraka ini. Mau mabuk juga, mau sakau juga, duit nggak ada, beli kopi, campur spiritus. Zaman saya kecil dulu spiritus itu dipakai untuk lampu strongkeng. Nah itu dicampur, begitu diminum menyala abangku. Bukan mabuk, mati langsung. Apa yang mau dicari hidup ini? Yang mau dicari hidup ini apa? Kenapa kamu minum khamar? Kenapa kamu pakai sabu? Kenapa kamu pakai narkoba? Hidup ini berat Pak Ustadz. Ya udah, kalau hidup ini berat biar aku aja, kau mati aja. Yang namanya hidup ini ya begini. Sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith, hidup ini nggak pernah ringan. Bapaknya baik, ibunya baik, anaknya tuyul. Bapaknya baik, ibunya baik, anaknya baik, mantunya mak lampir. Bapaknya baik, ibunya baik, anaknya baik, mantunya baik, tetangganya Dracula. Yang namanya hidup ini ya begini. Memangnya bapak-bapak pejabat-pejabat kita ini memangnya nggak punya beban hidup? Punya, cuman mereka nggak memperlihatkannya. Sama seperti orang, enak kamu ya, pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini. Memangnya kamu kenapa nggak bisa pergi? Aku nggak bisa pergi, Besti, karena keningku ada bisul.
Aku di rumah aja malu kalau aku pergi sana. Oh, jadi kau pikir aku pergi sana sini nih nggak ada masalah? Iya, makanya kau enak pergi sana sini. Justru aku jalan-jalan dari tadi ini karena masalah. Kenapa? Bisulku di sini. Aku nggak bisa duduk dari tadi. Cuman kadang kita ngelihat orang enak hidup dia, nggak ada masalahnya ya. Padahal semua orang punya masalah, tapi tidak semua orang mau menceritakan masalahnya. Kalau nggak percaya, selesai acara ini, tanyalah, semua ini punya masalah. Dari raut wajahnya kelihatan punya masalah. Tapi setelah saya pancing-pancing jamaah ini, dari senyumnya, dari ketawanya, kelihatannya orang Lampung ini nggak punya masalah, nggak punya utang. Ustaz tahu dari mana? Kelihatan dari senyum. Orang kalau banyak masalah, senyumnya nggak mungkin bisa lepas begini, pasti tertahan. Nah, bisa lepas semua. Memang betul Pak Ustaz, saya kalau sedang dengar pengajian itu nggak ada masalah Pak Ustaz. Pas selesai pengajian baru muncul masalah. Mudah-mudahan Allah melapangkan hati kita. Cara melapangkan hati kita, minta doanya Nabi Musa. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Itu doanya Nabi Musa. Tapi Nabi Muhammad SAW belum berdoa, sudah dikasih Allah. Baca juga ayat ini. Ini ayat untuk Nabi Muhammad. Alam nashrah. Kalau Nabi Musa, Rabbi syrah li sadri, lapangkan dadaku ya Allah. Kalau Nabi Muhammad enggak, apa kata Allah? Alam nashrah laka sadrak, apakah belum kulapangkan dadamu? Habis itu, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, kami angkat bebanmu, alladzi anqadha dhahrak, yang membebani pundakmu, wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat namamu. Fa inna ma'al usri yusra, di dalam setiap kesulitan ada kemudahan. Diulang 2 kali, inna ma'al usri. Orang senang stres, depresi, anxiety, mau bunuh diri, ini nanti sampai ke jembatan bunuh diri. Pos di lampu merah, ada truk depan berhenti, tiba-tiba yang dia baca di belakang truk, inna ma'al usri yusra, bersama kesulitan ada kemudahan. Nggak jadi dia bunuh diri gara-gara ada tulisan di belakang itu. Makanya kalau nulis-nulis di belakang mobil itu yang ada nasihatnya. Ini sekarang nulis di belakang, mau pulang malu, nggak pulang rindu. Adik-adik yang punya usaha baju kaos gitu juga. Tapi kalau untuk baju kaos jangan tulis ayat Al-Quran. Nanti dicuci, dijemur, masuk toilet, kena najis, kotor, dilangkahi, diinjak, nggak boleh. Jangan tulis ayat, nasihat-nasihat aja. Gitu aja kok repot. Pesan Gus Dur. Kelihatannya berat, tapi begitu dia katakan, oh ternyata beban hidup ini semuanya punya beban. Tapi kalau kita serahkan pada Allah, besar beban hidup ini. Allah maha besar. Angkat kedua tanganmu, katakan Allahu Akbar. 2 tangan hanya milik Allah. Seakrab-akrabnya kita, sehormat-hormatnya kita pada Pak Danrem, sehormat-hormatnya kita pada Pak Kabinda, kita cuma ngangkat 1 tangan. Pak Kabinda, Pak Kapolda, ada apa, ada orang angkat 2 tangan? Allahu Akbar. Enggak ada. Kita hanya mengangkat kedua tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang dibaca qori kita tadi, qorinya hilang, kursinya pun hilang. Qori masih ada, kursi masih ada. Apa ayat yang dibaca qori tadi? Qul, katakan, 4 serahkan pada Allah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kuncinya kalau mau baik, pesan Pak Ketua MPR RI, kalau ngaji jadi orang baik dan benar. Syarat baik dan benar adalah akidahnya mesti benar, bertuhan kepada Allah, serahkan semuanya kepada Allah, tetap usaha dan ikhtiar, beribadah, sholat, puasa, umrah, semua ibadah itu menguatkan batin yang lemah.
Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya mulai jam 9 kurang 15. Sekarang sudah jam 9.25. Berarti laki-laki sudah dapat jatah 45 menit. Padahal di mana-mana saya tausiah 60 menit. Kelamaan jatah laki-laki. Saya adil, laki-laki dulu, habis itu perempuan. Mestinya kan ladies first. Perempuan duluan mestinya. Di mana-mana tuh perempuan duluan Pak Ustaz. Karena tadi dalam kata sambutan yang disebut duluan laki-laki, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, solihin, solihat, belum kawin, belum sunat. Itu maka laki-laki duluan. Tapi saya tidak mau dikatakan tidak adil. I'dilu, bersikap adillah. Wa aqrabu littaqwa. Adil itu lebih dekat kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang laki-laki sudah, laki-laki yang baik, kepala rumah tangga yang baik, anak yang baik, pemuda yang baik, imannya kuat, ibadahnya kuat, takut kepada Allah, selalu ngaji, pakai amanah yang diberikan Allah untuk beramal bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang saya pindah ke untuk yang perempuan. Boleh apa enggak boleh? Enggak boleh pun saya pindah juga. Mohon izin Pak Ketua, Bapak Kapolda, Bapak Kabinda, Bapak Danrem, Bapak Kepala Brigif, Bapak, pokoknya bapak-bapak lah semua. Ustadz Somad ini tidak hormat membelakangi orang. Tonton video saya ulang dari awal. Sebelum saya berdiri, saya sudah angkat tangan 10 jari, 11 dengan kepala, dari ujung ke ujung. Begitulah ibu saya mengajarkan saya. Kalau ada orang tua, kau jangan membelakangi. Kalau ada orang tua, jangan duduk di atas. Kalau ada orang tua, jangan potong omongannya. Kalau ada orang tua, jangan bersuara tinggi. Sebelum masuk TK, sebelum masuk SD, sebelum S1, S2, S3, S teler, S cendol, S doger, S Bandung. Pendidikan yang pertama adalah pendidikan ibu. Dan yang di hadapan saya ini adalah ibu-ibu. Saya bukan ibu-ibu Pak Ustadz, calon ibu. Saya bukan ibu-ibu Pak Ustadz, ibunya ibu-ibu. Nah, maka kalau ibunya baik, suaminya baik, anaknya baik, mantunya baik, itu sudah menjadi prinsip zaman sekarang. Sekarang apapun yang dijual oleh sales, yang dicari laki-laki apa perempuan? Perempuan. Ada orang jual sepeda motor, sales sepeda motor, walaupun yang pakai sepeda motor laki-laki, tapi yang dicari tetap perempuan. Kenapa? Karena kalau laki-laki mau beli, istrinya nggak setuju, jadi atau enggak? Nggak jadi. Semuanya perempuan. Kenapa? Karena perempuan punya pengaruh yang luar biasa. Saya yakin dan percaya ini laki-laki yang hadir semua ini karena sudah diizinkan perempuan. Kalau nggak diizinkan, mau pergi deh, mau kemana? Pengajian? Jangan. Nggak jadi dia pergi. Tapi begitu istrinya bilang mau pengajian, siapa yang ceramah? Ustadz Somad. Aku ikut. Adapun suami-suami yang tidak berangkat, istrinya juga minta izin. Abang, pangeranku yang dikirim Allah dari neraka jahanam, aku mau ngaji ya. Pergilah ngaji, pergi ngaji. Terus abang nggak ikut? Aku mau main gapli dulu malam. Mudah-mudahan yang belum ngaji, yang belum sholat, dibukakan Allah pintu hidayah. Lebih 40 orang, lebih 400 orang, lebih 4.000 orang mendoakan malam ini. Mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hidayah. Kalau tidak juga terbuka pintu hidayah, mudah-mudahan dibukakan pintu yang lahat. Jangan kalian aminkan. Nanti mereka menjadi IGGI, anggota Ikatan Janda-Janda Internasional. Mudah-mudahan ibu semua, suami-suaminya jadi suami yang soleh-soleh. Mudah-mudahan suami ibu semuanya selamat dari pelakor. Takut sekali mereka kehilangan kalian guys. Sallallahu ala
handphonenya ada senternya. Ala Nabi Muhammad. Cukup. Kok nggak panjang-panjang Pak Ustaz? Cukup 1 menit untuk TikTok. Jangan lupa sebelum diupload diedit dulu. Tulis dulu di bawah. Tulis di bawahnya Lampung bersolawat. Nah, gitu. Biar supaya nanti kalau di-share orang di Instagram, di Telegram, di kilogram, di miligram, di TikTok, di Facebook, di Twitter, di grup-grup WhatsApp, itu masuk. Oh, Lampung sudah bersolawat. Kampung kita masih lagi sakau. Nah, ini Lampung sudah bersolawat. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Mudah-mudahan kita mendapat 10 kebaikan. Wa huttan anhu asyara sayyi'at, ditutupi 10 kesalahan. Mudah-mudahan 10 dosa-dosa kita diampunkan. Wa rufi'an lahu asyara darajat, diangkat 10 derajat tingkatan kemuliaan. Mudah-mudahan kita diangkat 10 derajat tingkatan kemuliaan. Amin. Ada derajat kelas ekonomi bawah, ada derajat kelas VIP, itu yang agak tinggi dikit. Ada yang paling tinggi VVIP, very very important person, yang paling tinggi. Yang membuat derajat ini manusia, panitia yang buat ini, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau derajat Allah yang meletakkan, Ustadz Somad yang di atas karpet 2 lapis, di atas kursi yang lembut, kau jangan bangga Abdul Somad. Boleh jadi saudara kau yang ada di lantai sana, yang di atas tanah, tidak ada alas apa-apa, boleh jadi dia lebih dulu masuk surga daripada engkau Abdul Somad. Jangan diaminkan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa di antara kita ini yang paling mulia? Apakah yang paling bagus topinya? Apakah yang paling mancung hidungnya? Apakah yang paling putih? Bukan. Inna akramakum indallah, yang paling mulia di sisi Allah atqakum, yang paling takut kepada Allah. Walaupun kalian di bawah saudaraku, tapi kalau hati kalian takut kepada Allah, boleh jadi kalian jauh lebih mulia daripada Ustadz Abdul Somad yang disebut dari tadi oleh protokol Al-Mukarram. Datang lagi Pak Ketua MPR RI, Kiai Haji Profesor Dr. Abdul Somad. Itu maka langsung saya pegang hidung saya, takut saya makin mengembang. Beliau menghormati, memuliakan saya, tidak ada salahnya. Tapi saya manusia biasa, dengan pujian melambung, dengan hinaan jatuh murung. Tapi ketika kita merasa bahwa kita selalu bersama dengan Allah, senang, alhamdulillah. Susah, innalillah. Ini anak ibu, alhamdulillah. Ini alhamdulillah. Ini suami, innalillah. Jangan. Iya Pak Ustaz, tapi suami ini bukan yang saya doakan, bukan impian saya. Saya dulu berdoa kepada Allah mau dapat suami yang ganteng, yang putih, yang hidungnya mancung, yang matanya biru. Menurut ilmu Allah, inilah yang baik untukmu. Karena kalau dikirim Allah yang kau minta, yang mata biru, yang hidung mancung, yang tinggi putih itu, nanti kau nggak tenang, masak bisa gosong. Betul Pak Ustaz. Dengan suami saya yang ini, dia nggak pulang 3 hari, saya sabar. Pas dibilang orang, suami kau diambil orang, siapa yang mau ambil lah? Allah itu ngasih ke kita menurut kita atau menurut Allah? Menurut Allah, dan kita sudah serahkan hidup kita pada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kita serahkan pada Allah. Yang paling indah itu pengaturan Allah atau pengaturan kita? Pengaturan Allah. Ini sekarang banyak anak-anak muda ini mau ngatur Allah. Ya Allah, aku ingin nikah dengan dia. Kalau dia belum punya jodoh, jadikan aku jodohnya. Kalau dia sudah punya jodoh, matikan jodohnya. Ini doa apa ini? Kamu memaksa Allah. Serahkan pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata
tapi tetap ada usaha. Jangan sampai saya nggak mau juga gara-gara ini besok nggak usaha semua. Hari Senin masuk kantor, awal pekan Bapak Gubernur kumpulkan semua pegawai, Pemprov, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kumpul. Komunikasi pimpinan daerah, kumpul semua. Gimana visi misi kita menuju Lampung yang lebih baik dan lebih sejahtera? Semua pegawai yang mengatakan, serahkan aja pada Allah. Ya nggak bisa. Acara besar seperti ini mesti ada planning, mesti ada bagi-bagi tugas. Ada yang ngurus pentas. Ini nanti pentasnya gimana? Pentasnya kita buat tinggi. Supaya apa? Supaya jamaah nggak naik ke atas. Oh, di belakang mesti ada layar. Nah, supaya apa? Supaya Ustaz Somad nampak lebih besar. Walaupun dia kurus. Dibuatkan layar. Nanti kita buat ada pagar besi. Ini kalau disuting oleh jamaah, diupload di TikTok, nanti orang akan komen, jangan investasi ke Lampung, nggak aman. Lampung ini aman atau nggak aman? Aman. Lalu kalau aman kenapa ada pagar besi? Ini bukan karena nggak aman Pak Ustadz, ini karena cinta. Orang cinta itu peka, tuli dan buta. Dia tidak bisa menengok Ustaz Somad itu kurus. Kalau tidak dipakai besi, mereka akan datang menarik tangan Ustaz, copot sebelah pulang dari Lampung. Tidak cukup personel TNI, Polri dan Satpol PP, maka mesti ada dipasang pagar besi untuk menjaga supaya tidak ada serangan dari mak-mak garis keras. Ini planningnya luar biasa. Suara Ustaz Somad bagaimana supaya menggelegar sampai ke ujung. Suara saya jelas? Ustaz Somad itu Ustaz yang keras, Ustaz Somad itu Ustaz yang kasar, Ustaz Somad itu Ustaz lembut. Terus kenapa ceramahnya keras? Sound sistemnya mantap. Tengok dipasang di mana-mana. Saudara yang dimuliakan Allah. Kenapa Ustaz Somad itu dari tadi ngelihat saya terus ya? Saya terus terang, ini mata saya silau ini karena lampu. Jadi kalau ada di antara ibu yang mata saya itu nggak jelas nampak saya. Tapi lampu itu nggak boleh dimatikan. Karena kalau lampu itu dimatikan, gelap, nanti wajah saya hitam. Itu memang sengaja untuk saya terang. Jangan diselokan terus. Saya cuman mau ngasih tahu, untuk mengatur acara hanya 1 jam ceramah, tapi perlu pentasnya, perlu lightingnya, perlu sound systemnya, apalagi mengatur kehidupan. Maka Allah nyuruh kita berencana. Ada telinga, ada mata, ada kaki. Bagaimana visi misi kita ke depan? Yang baru berumah tangga, istrinya nanya, Bang, mau dibawa kemana hubungan kita? Suaminya jawab, La haula wa la quwata illa billah. Apa kata istrinya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mesti jelas. Indonesia ini juga mau jelas. Kita ingin menjadi macan Asia yang disegani Asia Tenggara dunia, insya Allah. Amin. Jadi bunyi aminnya macam gak yakin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dulu yang membebaskan Palestina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab orang Arab, Quraisy. Dulu yang membebaskan Palestina Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin bukan Arab, dia orang Kurdi. Dulu yang membebaskan Konstantinopel Muhammad Al-Fatih, bukan orang Arab, bukan orang Kurdi, tapi orang Turki. Sekarang Gaza sedang menanti. Arab sudah, Palestina sudah, Kurdi sudah, Turki sudah. Yang ditunggu adalah kedatangan anak-anak muda Indonesia. Takbir! Siap bebaskan Palestina? Jangan berangkat. Saya nggak mau besok pagi anak-anak muda Lampung daftar berangkat. Sampai ke sana seminggu kemudian keluar berita, anak-anak Lampung yang berangkat kemarin demam semua. Kenapa? Nggak makan lontong 7 hari. Berusaha. Yang ada mampu mengirimkan uang, jangan melalui ormas sembarangan. Mesti dari lembaga resmi.
Badan Amil Zakat Nasional Baznas dilepas oleh presiden, dikirimkan ke Palestina. G2G, G government to government, dari negara ke negara, karena kita tidak bisa masuk menerobos, karena kita bukan apa-apa. Person, tidak cukup hanya bekal takbir. Memangnya dulu waktu negeri ini merdeka hanya bekal takbir. Kalau hanya sekedar bertakbir, mati ditembak oleh Belanda. Tapi penuh dengan strategi. Nabi SAW berperang, ada strateginya. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Hijrah, bukan hanya sekedar langkahkan kaki kanan lalu pergi ke Madinah. Tidak semudah itu, Besti. Siapa yang menemani Nabi di Jabal Nur, Jabal Sur? Yang menemani adalah Abu Bakar Siddiq. Siapa yang tidur di tempat tidur Nabi? Ali bin Abi Thalib. Siapa yang ngantar makanan? Asma binti Abi Bakar. Siapa yang pura-pura ngangon kambing, mengembala kambing di bawah? Amir bin Fuhaira. Siapa yang mengaji penunjuk jalan, guide? Abdullah bin Uraikid, musyrik non-muslim. Itu dalil boleh pakai non-muslim selama tidak terkait dengan akidah. Apa maknanya? The right man on the right place. Ternyata kalau habis makan sate ini lancar bahasa Inggris. Saudara itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada Allah penting, membesarkan Allah penting, berakidah penting, tapi yang tak kalah penting ada usaha dan ada ikhtiar. Saya mau menunjukkan ke jamaah bahwa saya sehat, maka saya dari rumah sudah siapkan baju koko bersih, pakai peci tadi bersih, sampai ke Lampung. Ternyata baju saya itu nggak lulus fit and proper test. Begitu sampai langsung diganti, bajunya diganti, pecinya diganti. Biar supaya apa? Biar supaya jamaah tahu bahwa ustadz bajunya ganti-ganti. Ini Ustadz Somad ini kemana-mana ceramah bajunya putih terus. Jangan nggak pernah ganti baju ini. Tapi ketika di Lampung, orang mau nengok, nggak perlu lihat judulnya, nggak perlu dengar, baru ngelihat thumbnail sudah tahu. Ah, ini di Lampung ini, di Lampung. Kenapa? Emas semua. Ini menunjukkan bajunya emas, pecinya pun emas. Ini menunjukkan bahwa orang Lampung ini kaya-kaya. Dari mana Ustaz tahu orang Lampung kaya? Ini berapa? Apalagi harga emas sekarang lagi naik. Harga mahar ikut naik. Maka ketika harga emas melambung, harga mahar juga ikut melambung, maka anak gadis dikhawatirkan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu kepala rumah tangganya, bapak tapi yang menjaga anak-anak di rumah. Besok hari Sabtu, besok malam Ahad, maka besok sore mulai sepeda motor yang knalpotnya habis di khitan. Di depan rumah ibu dia gas. Bu, saya bawa anaknya ya jalan-jalan sebentar. Itu cantik sekali pinggiran laut itu, ada telur, ada cantik indah. Ibu berkata, Ustadz Somad sudah ajarkan kepada kami sebagai ibu yang melahirkan, yang menyusukan, yang mengandung. Anak ini kami kandung 9 bulan 10 hari. Di Lampung mengandung masih 9 bulan 10 hari. Masih, alhamdulillah. Ini kami lahirkan meregang nyawa. Kami tidak mau melepas anak kami dibawa oleh playboy cap tupai yang hanya melompat dari satu pohon ke pohon berikutnya. Sekali tidak katakan tidak. Tapi kalau ibu dengan bapak tidak sepakat, ini anak tidak bisa dijaga, mesti dijaga berdua. Bapaknya pun juga tegas, Pak, kami bawa anaknya Pak. Tidak, say no to bonceng. Sebentar aja Pak. Tidak. Datang ibu dari belakang, kasihlah Pak, kita dulu lebih parah dari itu. Ini yang jadi masalah. Ibu sama bapak mesti sepakat menjaga anak.
kehormatan, di hari akad nikah, hari yang sakral. Di saat itu bapak akan bertanya kepada anak, wahai anandaku, calon menantuku, iya bapak, aku nikahkan kepada engkau anakku, buah hatiku, belayan jiwaku, yang kubesarkan dengan tetes bulu keringat dan air mata. Berapa kali aku tidak jadi beli baju hari raya demi sekolahnya. Berapa hari aku menggendong dia dalam tangisan tidak tidur di tengah malam. Berapa kali mata kami bengkak saat berpisah menyekolahkannya ke tempat yang jauh. Aku nikahkan engkau dengan dia. Begitulah tetesan air mata haru orang tua. Tapi berapa banyak orang tua menikahkan anak dengan gigi rapat. Aku nikahkan engkau dengan jangan datang lagi. Itu tidak terjadi di Lampung. Itu yang saya ceritakan ini terjadinya di planet Mars, Merkurius, Neptunus, Pluto. Kalaupun dulu di Lampung pernah ada orang yang sudah mati. Ini yang hadir nih yang baik-baik semua insya Allah. Mudah-mudahan dosa kita di masa lalu diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya. Tapi kalau hanya sekedar ceramah Ustadz Somad yang datangnya dari 2018 ke 2025, 7 tahun sekali datang ke Lampung, nggak cukup. Mesti diikat anak-anak muda remaja kita ini dengan perda, peraturan daerah. Siapa yang membuat peraturan daerah? DPRD. Kita doakan bapak-bapak DPRD membuat peraturan daerah yang menyelamatkan anak kita dari narkoba, amin, dari LGBT, amin, dari perbuatan maksiat dosa, amin. Itu yang bisa menolong. Yang bisa menolongnya adalah orang-orang yang punya kekuasaan, orang yang punya jabatan, dipakai untuk menolong agama Allah. Takbir. Ini kalau begini bunyi takbirnya masih tahan 2 jam lagi. Kira-kira kalau saya ceramah sejam lagi, ibu masih sanggup? Bapak masih kuat? Saya nggak sanggup. Saya berangkat dari rumah tadi jam 8 pagi sampai ke Sultan Syarif Kasim Airport, terbang ke Jakarta, transit Cengkareng, berangkat ke Lampung, baru sampai sekarang. Jadi seharian saya perjalanan. Ini kalau saya teruskan besok bisa-bisa almarhum titel saya. Tapi insya Allah berkat doa Bapak Ibu semua kita masih diberikan kesehatan panjang umur insya Allah. Tidak cukup hanya sekedar tabligh akbar, gak cukup hanya sekedar ceramah. Anak-anak muda kita mesti diselamatkan dengan perda, peraturan daerah, pergub, peraturan gubernur, perbub, peraturan bupati, perwako, peraturan wali kota, polisi dan tentara. Kalau sepakat kita menjaga Indonesia tetap aman, damai, baldatun, thayyibatun, warabbun. Alhamdulillah Ustaz Somad, Bapak Bupati kami, Bapak Gubernur kami, orangnya sholatnya rajin. Sholat memang wajib. Orangnya rajin puasa sunat. Puasa sunat siapapun bisa. Tapi ada amal yang tidak bisa dilakukan oleh ibu, yang nggak bisa dilakukan oleh bapak. Itu hanya bisa dilakukan orang-orang yang punya jabatan, dan mereka menolong agama Allah dengan jabatannya itu insya Allah. Kita doakan semua, amin. Kenapa Ustaz Somad katanya capek, tapi kenapa suara Ustaz menggelegar? Saya malam ini semangat karena saya bicara di depan orang-orang yang masih ada jabatan dan kekuasaan. Allahu Akbar. Kalau di masjid saya ceramah nggak semangat gini. Bapak Ibu sekalian, marilah kita ingat mati. Kita semua. Ya ngapain kuat-kuat di masjid? Orang-orang udah mau mati semua. Tapi malam ini di Tanah Lapang, acara tabligh akbar, forum komunikasi pimpinan daerah, semuanya hadir. Maka ada Bapak Kabinda, Badan Intelijen Negara. Segala yang merusak pasukan gerilya dalam tanah, beliau bisa tahu. Jangankan gerak langkah kaki manusia, gerakan cacing dalam tanah pun dia tahu. Saya sedang isi pengajian, tiba-tiba datang orang ngirim surat kaleng, nggak ada alamatnya.
Ustadz, tolong saya sudah dinikahi oleh Imam Mahdi. Imam Mahdi? Langsung saya lapor ke Polda. Pak Kapolda, tolong, ini ada yang ngaku-ngaku Imam Mahdi. Akhirnya ditangkap di perbatasan Aceh Sumatera Utara. Lari dia dari Riau, tangkap di sana. Itulah hebatnya polisi Republik Indonesia, bisa menangkap Imam Mahdi. Tangkap, langsung tindakan tegas, keras. Dan perempuan yang mengaku tadi dibawa, disediakan rumah khusus untuk perlindungan saksi. Gimana kabar saksi yang kemarin? Aman Pak Ustadz, kami lindungi. Saya mau datang memberikan semangat, nggak boleh Pak Ustadz, ini saksi. Begitulah ketatnya. Jangankan orang mau macam-macam, saya aja yang Ustadz yang melapor pun nggak bisa dijumpa, apalagi Walid. Gitulah negeri ini menjaga. Makanya kalau ada jabatan, ada kekuasaan, ada seragam, ada pistol, pakai untuk menolong hamba Allah, pakai untuk menolong agama Allah. Karena itulah yang nanti akan menolong kita di hadapan Allah. Yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada guna harta, wala banun, anak tak berguna, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah membawa amal-amal ketika dia masih hidup di atas dunia. Semua kita ini akan mati. Orang kaya mati, orang miskin lebih cepat, apalagi BPJS. Pejabat yang kuat-kuat ada. Polisi, astagfirullah, ada Pak Kapolri. Tentara, astagfirullah, ada Pak Dan. Ustaz, aku pun klaim gak akan. Papan catur, ketika papan catur dipasang, di situ ada king, di situ ada queen, di situ ada kuda, di situ ada banteng. Tapi begitu permainan selesai, pion, king, dan queen berada di tempat yang sama. Betul? Paham? Jelas? Hari ini engkau disampul dengan baju, seragam, kantor. Tapi sampai masanya, nanti kita akan kembali ke tempat yang sama. Asal dari tanah, akan masuk ke dalam lubang tanah. Dimakan cacing pita, mati kita semua. Ini semua yang hadir ini diciptakan dari tanah. Ada yang diciptakan dari besi? Enggak ada. Kalau ada yang diciptakan dari besi berarti dia bukan manusia, dia Robocop dan Transformer. Semua yang hadir ini dari tanah. Sifat tanah hitam, buruk, busuk, rendah, dihina, diinjak, itulah tanah. Manusia dari tanah. Katanya manusia dari tanah Pak Ustadz. Ya, kalau memang dari tanah berarti sifatnya sama semua. Iya, tapi kok beda-beda. Ada yang baik, ada yang sombong. Yang sombong itu dari tanah sengketa. Tapi jangan gara-gara ini pulang ngaji. Kita kalau ngaji itu untuk kita, jangan untuk orang. Ini banyak orang habis ngaji pulang bukannya untuk ngukur diri, untuk orang. Pulang ke rumah, Pak, kelihatannya tetangga kita ini dari tanah longsor. Kenapa? Karena semua bebannya ke kita. Betul mah. Kelihatannya tetangga kita yang di blok sana itu dari tanah liat. Kenapa? Bayar utangnya payah kali. Ngaji itu untuk kita. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang sibuk memikirkan aibnya, cacatnya, kekurangannya, sampai dia tidak sempat memikirkan aib orang lain. Mudah-mudahan kita pulang semuanya, kita dalam keadaan bangkit lagi semangat keimanannya, dan kita bisa menjadi orang baik, dan Lampung baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.